Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, hendaknya kita harus berani mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jangan sampai karena tingkah laku dan cara berpikir kita, lantas kita justru menghambat berkat Tuhan kepada setiap orang yang merindukannya. Justru kita menghambat orang-orang yang hendak memuliakan Tuhan di dalam keterlibatannya. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk hidup di dalam iman yang adil, benar, dan sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengendaki kami untuk berbuat yang adil dan benar. Semoga puasa dan pantang dalam masa Prapaskah ini kami wujudkan dalam cinta kasih kepada sesama kami di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada sesama kita agar kita tidak mencuri, jangan kita berbohong, dan jangan kita berdusta kepada sesama. Pada masa Prapaskah, di mana kita diajak untuk berpantang dan berpuasa, kita diajak untuk hidup di dalam kekudusan karena Allah kita adalah kudus. Maka hendaknya di dalam hidup kita harus berani melepaskan topeng kebohongan kita. Kita harus meninggalkan sikap kita yang senang untuk bergibah, yang senang untuk membuat gosip, yang senang untuk memfitnah, yang senang untuk melampiaskan apa yang menjadi nafsu dan ambisi kita, meskipun harus mengorbankan dan melukai hati sesama kita. Musa mengingatkan Anda dan saya serta kita semua agar kita tidak mudah untuk menghakimi sesama kita. Jangan sampai kita menahan apa yang menjadi hak orang lain. Jangan sampai kehadiran kita dan cara pikir kita justru menghambat orang untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam keterlibatannya, di dalam pemberian waktu atas dirinya untuk berdoa dan memuji Tuhan di dalam kegiatan, pekerjaan, pelayanan, dan juga lembaran kehidupannya. Jangan sampai kita menjadikan orang-orang lemah, miskin, kecil, tidak mampu menjadi alasan pembenaran atas apa yang kita pikirkan untuk menghancurkan mereka yang memegang pemerintahan resmi. Seringkali tanpa kita sadari, atas nama kasihan kita membenarkan apa yang menurut kita benar, meskipun belum tentu apa yang kita sampaikan adalah kebenaran yang objektif. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak oleh Musa untuk berani hadir di tengah-tengah kehidupan sebagai saksi gereja yang hidup, di mana kita harus menjadi tanda dan bukti nyata keadilan itu atas sesama dan atas hidup kita. Jangan sampai justru kita menegur tetapi kita orang pertama yang melanggar. Jangan sampai kita begitu otoriter, di sisi lain kita berteriak tentang belas kasih dan kemudahan-kemudahan, tetapi cara kita bersikap seringkali justru menjadi hambatan.
Di dalam bacaan dari Injil suci menurut Matius pada hari ini, Yesus mengingatkan kepada Anda dan saya serta kita semua bahwa segala sesuatu yang dilakukan terhadap sesama kita adalah perwujudan kasih yang nyata yang dikehendaki Allah jika semuanya itu dilakukan dalam ketulusan, di dalam perbuatan yang tanpa pamrih, di dalam pelayanan yang dipenuhi dengan cinta yang luar biasa dan bukan modus atau kita melayani karena kita ingin mendapatkan sesuatu, kita melayani karena ingin dipandang hebat, kita melayani karena kita ingin dipandang berharga. Tanpa saya, semuanya tidak berarti apa-apa. Tetapi Tuhan tidak menghendaki demikian. Tuhan menghendaki Anda dan saya serta kita semua ketika dimampukan melayani dengan cinta, maka layanilah dengan cinta. Ketika kita diminta untuk menjadi orang tua yang sabar, yang harus dengan penuh pengertian berhadapan dengan anak yang memerlukan perhatian khusus, maka mestinya kita belajar untuk tetap setia, memikul tanggung jawab atas apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita di dalam keluarga sebagai orang tua. Menjadi sangat lucu mengaku diri sebagai orang beriman, berpihak kepada yang miskin, berpihak kepada yang kecil, tetapi di dalam faktanya, di dalam persiaran hidupnya lebih mementingkan perut sendiri daripada yang lain. Lebih mementingkan akan status dan kehormatan di dalam status sosial, strata sosial kita. Bahkan kita sampai tega membuat anggota keluarga kita, rekan komunitas kita, komunitas masyarakat kita menderita hanya karena kita ingin mendapatkan martabat, hanya karena kita ingin mendapatkan suatu penghormatan. Tetapi Tuhan akan memisahkan mereka yang senang mencari kambing hitam, yang senang bersifat seolah-olah sebagai domba tetapi dia adalah serigala, berbuat baik seolah-olah menjadi orang yang begitu taat, tetapi di baliknya menusuk dengan tajam, dengan kejam, penuh siksaan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Dendam bukanlah penyelesaian. Kalau kita melampiaskan dendam itu, apa bedanya kita dengan mereka yang melukai? Maka ketika Tuhan hadir meminta makan, minum, berikanlah. Ketika kita meminta Tuhan untuk mengampuni kita, maka ampunilah sesama kita yang meminta maaf dan meminta kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Karena yang dikehendaki Tuhan bukanlah kehancuran dan kematian, tetapi kehidupan kekal yang didasarkan pada karya penyelamatan Allah. Anda dan saya serta kita semua adalah anak-anak Allah. Jangan sampai kita mengaku orang beriman, tetapi kita senang meletakkan batu di depan atau di jalan orang buta supaya terjatuh karena terantuk batu. Tetapi mestinya kita menjadi pelita yang mampu menerangi langkah sesama kita dengan mengulurkan tangan kita, menuntun mereka untuk sampai memuji dan memuliakan Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Lika-liku kehidupan memang menuntut suatu pengorbanan dan kesetiaan. Tetapi semuanya akan menjadi sia-sia jika kita hanya bertujuan supaya orang memuji, memuliakan, dan tergantung pada diri kita. Perbuatan yang dikehendaki Tuhan ialah mengasihi sesama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, agar sampai pada kemuliaan Tuhan yang terjadi dan sungguh hadir nyata di dalam persiaran
hidup kita. Selamat mengawali pekan ini dengan semangat yang baru, dengan tetap taat pada protokol kesehatan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.